Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurani Saizatia Sibuan dengan NIM 0701523012 akan menjelaskan kaitan Islam dan sains modern. Hubungan antara keduanya ini didasarkan oleh prinsip bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Islam memandang alam semesta sebagai tanda-tanda kekuasaan Tuhan, ayatullah yang perlu dipelajari melalui observasi dan akal sehat. Berikut ini saya akan menjelaskan poin-poin singkat dan penting tentang hubungan kedua tersebut. Yang pertama ini ada fondasi sejarah. Di zaman keemasan Islam, saya sebenarnya berutang besar pada para ilmuwan muslim di masa lalu selama abad ke-8 hingga ke-14. Dua, Islam menjadi pusat kemajuan sains dunia, yaitu ada Al-Khwarizmi menemukan algoritma aljabar, Ibnu Al-Haytham itu bapak optik modern yang merintis metode ilmiah eksperimental, dan ada yang ketiga ada Ibnu Sina ini menulis The Canon of Medicine yang menjadi rujukan medis di Eropa selama abad berabad. Yang kedua ini ada Al-Quran. Di Al-Quran ini menjadi dorongan meneliti. Ini banyak ayat Al-Quran ini memerintahkan manusia untuk menemukan fenomena alam, mulai dari penciptaan langit dan bumi hingga perkembangan jalan manusia. Yang ketiga ini ada pandangan terhadap sains modern. Ini perspektif Islam modern. Sains dipandang sebagai alat untuk memahami mekanisme ciptaan Tuhan. Ada dua kedekatan utama yang melihat sains modern ini. Ini adalah harmonisasi dan etika dan moral. Harmonisasi ini keyakinan bahwa semua sains dan sahih tidak akan bertentangan dengan wahyu karena keduanya sama. Ini bersumber dari Tuhan. Etika dan moral ini Islam memberikan batasan etis setiap sains modern agar kemajuan teknologi seperti bioteknologi atau AI tetap membawa manfaat bagi kemanusiaan dan tidak merusak alam. Yang terakhir ada tantangan kontemporer, yaitu banyak cendekiawan muslim yang berupaya melakukan islaminasi sains atau integrasi ilmu pengetahuan di mana sains tidak hanya mempelajari secara teknis tetapi juga dikaitkan dengan nilai-nilai ketuhanan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah pemimpin di bumi ini. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duna Sandra Mutia dari Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan materi berjudul Islam dan Ilmu Humaniora. Materi ini membahas bagaimana Islam berperan sebagai sumber nilai dalam ilmu yang mempelajari manusia dan kehidupan sosialnya. Presentasi ini akan disampaikan secara singkat namun fokus pada inti hubungan antara Islam dan ilmu humaniora. Masuk ke pembahasan materi, ada di slide ini yaitu apa sih itu humaniora? Poin pertama, ilmu yang mempelajari manusia. Artinya, ilmu humaniora menjadikan manusia sebagai objek utama kajian, bukan benda atau teknologi. Manusia dilihat sebagai makhluk yang mempunyai perasaan, pikiran, dan nilai. Yaitu di poin kedua, ada fokus pada nilai, makna, dan martabat manusia. Artinya apa? Ilmu humaniora tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga menjelaskan apa maknanya bagi manusia, serta bagaimana martabat manusia harus dihormati. Di poin ketiga, ada mengkaji kehidupan sosial dan budaya. Apa sih artinya? Ilmu humaniora membahas bagaimana manusia hidup bermasyarakat, membangun budaya, tradisi, dan berinteraksi satu sama lain. Lalu selanjutnya di slide ini ada Islam sebagai sumber nilai. Poin 1, Islam membawa nilai kemanusiaan. Artinya, Islam mengajarkan kasih sayang, empati, dan penghormatan terhadap sesama manusia tanpa memandang latar belakang. Di poin kedua, ada menekankan keadilan dan kesetaraan. Dalam Islam, semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya, bukan suku, ras, atau status sosial. Di poin ketiga, ada mengatur hubungan manusia dengan manusia. Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga etika sosial seperti kejujuran, tolong-menolong, dan larangan berbuat dolim kepada orang lain. Di slide selanjutnya ada hubungan Islam dan humaniora. Poin 1, objek kajian sama yaitu manusia. Jadi, baik Islam maupun ilmu humaniora sama-sama membahas manusia sebagai pusat perhatian. Di poin yang kedua, ada humaniora menjelaskan realitas sosial. Artinya, ilmu humaniora menjelaskan faktor sosial seperti konflik, perubahan budaya, dan struktur masyarakat. Di poin ketiga, ada Islam memberi arah dan nilai moral. Artinya, Islam berfungsi sebagai pedoman agar realitas sosial tersebut dijalani sesuai nilai moral, keadilan, dan kemanusiaan. Baik, di slide selanjutnya ada landasan nilai Al-Quran. Pada Quran Surat Al-Hujarat ayat 13, yaitu ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan beragam agar saling mengenal, bukan saling merendahkan. Bunyi ayatnya sebagai berikut. Ya ayyuhan nasu inna khulaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Makna ayat ini dalam konteks humanioranya adalah keberagaman budaya, suku, dan bangsa adalah realitas sosial yang harus dihargai. Ini sejalan dengan prinsip ilmu humaniora tentang pluralisme dan toleransi. Di slide ke-6 ada kesimpulan. Poin 1, ilmu tidak bebas nilai. Jadi setiap ilmu selalu dipengaruhi nilai dari sudut pandang manusia yang mengembangkannya. Di poin yang kedua ada Islam memberi dasar kemanusiaan. Artinya Islam memberikan nilai moral agar ilmu tidak digunakan untuk menindas, tetapi untuk memuliakan manusia. Di poin ketiga ada ilmu digunakan untuk keadilan sosial. Tujuan akhir ilmu adalah menciptakan kehidupan sosial yang adil, manusiawi, dan bermanfaat.
Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Islam dan ilmu humaniora memiliki keterkaitan yang sangat erat, karena sama-sama menjadikan manusia sebagai pusat kajian. Ilmu humaniora membantu memahami realitas sosial dan budaya, sementara Islam memberikan landasan nilai moral agar pemahaman tersebut tidak lepas dari prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, ilmu pengetahuan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kehidupan sosial yang adil dan bermartabat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendra Fabian Adi dengan NIM 0701523018. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Islam dan ilmu keadaban. Jadi inti poin dari materi ini tuh ada 3, yaitu Islam, hukum, dan keadaban. Presentasi kali ini tuh menjelaskan bagaimana kalau Islam itu bukan hanya sekedar agama virtual, tetapi sebuah sistem hukum yang membentuk perilaku peradaban dalam masyarakat. Nah, ada 3 poin yang saling terhubung. Baik, di poin pertama ada Islam sebagai fondasi moral. Islam itu menyediakan nilai-nilai inti seperti kejujuran, keadilan, dan sikap saling menolong. Nilai-nilai ini tidak hanya dipakai saat beribadah, tetapi menjadi pegangan hidup untuk segala hal, dari cara kita berinteraksi dengan orang lain, mengambil keputusan, hingga bekerja. Baik, yang kedua, hukum sebagai alat pelindung. Jadi, dalam pandangan Islam tuh, hukum dibuat tuh bukan karena tanpa alasan, melainkan hukum itu berfungsi sebagai alat untuk menjaga-jaga hal-hal yang paling berharga bagi manusia. Ini disebut maqasid syariah, yaitu agama, jiwa, dan akal. Dan yang kedua, harta, keturunan, dan kehormatan. Jadi, hukum adalah sarana untuk memastikan nilai-nilai keadilan itu tegak di masyarakat. Lalu yang ketiga, keadaban itu sebagai bukti nyata. Keadaban, atau kita kenal sebagai adab, adalah wujud praktik dari nilai Islam itu sendiri. Ini terlihat dari sopan santun, cara bergaul, menghargai perbedaan, dan menjaga kedamaian bersama. Singkatnya, keadaban adalah saksi nyata dari teori-teori kebaikan dalam Islam. Kesimpulannya, Islam, hukum, dan keadaban itu adalah satu paket lengkap. Islam adalah fondasinya, hukum adalah penjaganya, dan keadaban adalah hasilnya dalam bentuk perilaku yang baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antara ilmu Islam dengan ilmu kealaman. Pertama-tama, kita akan membahas tentang penciptaan alam semesta dalam perspektif Al-Quran dan ilmu kealaman. Di dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 4 ditegaskan bahwa penciptaan alam semesta berlangsung dalam 6 masa. Pemahaman yang reduktif tidak bisa menyamakan masa dengan hari bumi, karena pada saat itu belum terciptanya bumi dan matahari. Nah, hal ini nggak sejalan dengan pendekatan ilmiah maupun tafsir secara rasional. Dalam kerangka ilmu kealaman, alam semesta berkembang melalui tahapan kosmologis yang sangat panjang dan bertingkat, mulai dari pembentukan energi awal, materi, galaksi, hingga sampai adanya sistem planet seperti sekarang. Nah, dengan demikian, konsep 6 masa ini dapat dipahami secara 6 fase kosmik, bukan kronologi waktu secara harfiah. Nah, di sini terlihat bahwa Al-Quran ini nggak bertentangan dengan sains, tapi memberikan kerangka metafisis yang membuka ruang bagi penjelasan ilmiah. Selanjutnya, kita akan masuk membahas tentang isyarat ilmu kealaman. Di dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, disebutkan bahwa dulu langit dan bumi itu menyatu, lalu dipisahkan. Secara konseptual, ayat ini tuh menjelaskan teori Big Bang yang menjelaskan bahwa alam semesta ini dulu bermula dari satu kondisi singularitas sebelum mengalami ekspansi seperti sekarang. Penting dicatat, Al-Quran ini nggak sedang mengajarkan fisika modern, melainkan memberikan isyarat kosmologis yang konsisten dengan temuan ilmu kealaman. Disinilah titik temu metodologisnya. Wahyu ini memberikan arah makna, sedangkan sains atau ilmu kealaman ini memberikan penjelasan secara mekanisme. Selanjutnya, kita akan masuk ke etika lingkungan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 melarang manusia untuk melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah menatanya secara seimbang. Dalam perspektif kealaman, keseimbangan ini tuh dapat dipahami sebagai ekosistem, daya dukung lingkungan, dan hukum alam. Larangan merusak bumi ini bukan sekedar norma moral individual, tapi mencerminkan kesadaran bahwa eksploitasi berlebihan akan menghasilkan kerusakan sistemik, mulai dari krisis iklim, kepunahan spesies, dan degradasi sumber daya. Dengan kata lain, teks keagamaan ini bertemu langsung dengan fakta ekologis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang implikasi hukum dari teologi menjadi regulasi positif. Nah, prinsip-prinsip teologis tersebut menuntut penerjemahan ke dalam hukum positif dan kebijakan publik. Jika alam dipandang sebagai ciptaan yang memiliki keteraturan dan tujuan, maka hukum lingkungan ini tidak cukup bersifat administratif atau ekonomi semata. Ia juga harus mencakup pencegahan kerusakan lingkungan, penegakan sanksi yang tegas, dan bahkan sampai insentif hukum bagi pelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan. Disinilah ilmu Islam berperan sebagai fondasi nilai etika, sementara ilmu kealaman menyediakan data, analisis risiko, dan ukuran dampak, sedangkan hukum berfungsi sebagai jembatan atau frame yang mengikat keduanya dalam praktik sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Diaristia dengan NIM 0701523059. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah presentasi mengenai
mata kuliah Islam lintas disiplin ilmu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas ujian akhir semester. Di sini saya izin menyampaikan sebuah materi ILDI tentang perspektif Bayani, Burhani, dan Irfani. Sebelum saya menjelaskan ketiganya, saya ingin menyampaikan sedikit mengenai 3 perspektif ini. Bahwasanya 3 perspektif ini merupakan epistemologi dalam keilmuan Islam yang menjadi dasar bagaimana cara memperoleh, memahami, dan mengembangkan pengetahuan Islam. Karena kita ini berkaitan dengan hukum, saya akan menjelaskan khususnya pada bidang hukum. Yang pertama ada perspektif Bayani. Perspektif Bayani ini merupakan pengertian dasarnya adalah sebuah pendekatan atau pemahaman melalui sebuah teks. Yang dimaksud dengan teks ini adalah wahyu atau ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, dalam hukum, untuk mencari suatu hukumnya atau kebenaran, itu ditentukan dari apa yang tertulis dalam Al-Quran. Tapi dalam perspektif ini bukan hanya Al-Quran saja sebagai patokan, tapi juga meliputi hadis, ijma, bahkan kitab-kitab tafsir para ulama terdahulu. Melalui hal tersebut, dari Bayani ini kita bisa juga menentukan kepastian dan keabsahan norma. Baik, selanjutnya yang kedua yakni perspektif Burhani, yakni pendekatan yang menekankan akal dan rasionalitas. Di sini logika tuh bermain. Logika tuh sangat diperlukan untuk memahami suatu hukum dan pengetahuan. Tapi Burhani ini agak sulit untuk berdiri sendiri karena tanpa adanya penopang dari Bayani, perspektif Burhani ini bisa melahirkan adanya norma yang pragmatis. Maksud dari pragmatis ini adalah misalnya dia itu ada aturan yang dibentuk karena semata-mata dianggap berguna, efektif atau bahkan menguntungkan. Tapi dalam pembentukan itu nggak ada pertimbangan apakah norma tersebut benar secara moral dan etis. Jadi intinya bisa aja suatu hal dianggap benar cuma karena kelogisannya, padahal secara nilai kemanusiaan dan keadilan itu bermasalah atau bahkan rusak, sehingga hal ini tidak memiliki dasar nilai moral yang berarti. Selanjutnya yang terakhir ada perspektif Irfani. Perspektif ini menekankan pada pengalaman batin dan spiritualitas, yang dimana pengalaman ini didapat dari penghayatan mendalam terhadap ajaran agama melalui penyucian jiwa, pembelajaran keikhlasan, dan kedekatan hubungan manusia dengan Tuhan atau dengan Allah. Karena itu, perspektif ini penting untuk membentuk moral seseorang. Terlebih lagi apabila ada seseorang yang ingin berprofesi pada bidang hukum, perspektif Irfani ini sangat dibutuhkan karena memang membentuk moral pada nilai-nilai kejujuran, empati, dan keadilan. Tapi perspektif Irfani ini bersifat subjektif, yang artinya itu setiap pengalaman spiritualitas, setiap pengalaman batin pada setiap orang itu beda-beda. Dan ini menimbulkan perbedaan penilaian. Makanya perspektif ini tidak bisa menjadi dasar penetapan utama. Oleh karena itu, diperlukan Bayani dan Burhani untuk melengkapi agar tetap objektif dan terukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Hardiansyah dengan NIM 0701 522 050. Selanjutnya adalah Islam, filsafat, dan hukum. Filsafat Islam adalah upaya intelektual umat Islam untuk memahami realitas dengan memadukan akal dan wahyu. Dalam filsafat Islam, akal tidak dipertentangkan dengan wahyu, tetapi digunakan untuk menjelaskan dan memperdalam pemahaman ajaran Islam. Tujuan filsafat Islam sendiri adalah menyatukan rasionalitas dan tauhid. Artinya, ilmu pengetahuan tetap dikembangkan, tetapi tidak lepas dari nilai keimanan. Filsafat Islam berperan sebagai jembatan antara wahyu, akal, dan hukum positif. Integrasi Islam, filsafat, dan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa nilai agama dapat berjalan selaras dengan hukum modern. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta sistem hukum yang adil, bermoral, dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Selanjutnya adalah hukum Islam dalam perspektif interdisipliner dan implementasinya di Indonesia. Dalam menetapkan hukum, Islam memiliki sistem sumber yang jelas dan terstruktur. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dasarnya. Selain itu, terdapat ijma atau kesepakatan para ulama serta qiyas sebagai metode analogi untuk menyelesaikan persoalan baru yang belum diatur secara eksplisit. Melalui mekanisme ini, hukum Islam mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Dalam menghadapi perkembangan zaman, hukum Islam juga mengalami dinamika pemikiran. Isu-isu seperti keadilan sosial, ekonomi syariah, HAM, hingga teknologi digital menuntut pendekatan baru. Melalui ijtihad kontekstual dan pendekatan interdisipliner, hukum Islam tetap dapat menjawab persoalan modern tanpa kehilangan identitas dan nilai dasarnya. Nah, di Indonesia, hukum Islam telah terintegrasi ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Perkawinan, kompilasi hukum Islam, serta pengelolaan zakat dan wakaf. Peradilan agama juga memiliki peran penting, termasuk dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya norma agama, tetapi juga hukum yang hidup dan diterapkan secara nyata. Pada dasarnya, tujuan utama hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Hal ini tercermin dalam maqasid al-syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berorientasi pada aturan formal, tapi juga pada keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan sosial.